Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi hari ini. Hari ini kita akan membahas peran luar biasa yang diemban oleh seorang pendidik. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidik adalah sosok kunci yang mampu membentuk masa depan generasi muda. Dengan bimbingan yang tepat, pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga membantu siswa mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Namun menjadi pendidik yang ideal tidaklah mudah ya. Banyak tantangan yang harus kita hadapi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mulai dari bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengatasi siswa yang kurang termotivasi, hingga mengevaluasi apakah sistem pendidikan formal kita sudah sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam sesi ini kita akan membahas 4 poin utama. Pertama, apa saja standar primer yang harus dimiliki seorang pendidik yang ideal. Yang kedua yaitu teknik membangun suasana kelas yang asik, kondusif, dan hidup itu seperti apa. Kemudian cara menghadapi siswa yang tidak patuh atau sedang kehilangan semangat belajar. Yang terakhir yaitu apakah pendidikan formal di Indonesia sudah ideal dalam menghasilkan siswa unggulan. Mari kita mulai pembahasan ini untuk memahami bagaimana kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik. Kita bahas poin pertama yaitu tentang standar primer untuk menjadi pendidik yang ideal. Sekarang mari kita bahas bersama apa saja standar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar dapat disebut sebagai pendidik yang ideal. Pertama, seorang pendidik harus memiliki kompetensi profesional. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seorang pendidik harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan. Misalnya jika kita mengajar matematika, pastikan bahwa kita sudah memahami konsepnya secara mendalam dan mampu menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami kepada siswa-siswa kita. Yang kedua yaitu penting sekali memiliki kemampuan pedagogi. Tidak cukup hanya menguasai materi saja, kita juga harus tahu cara penyampaiannya. Karena setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang kinestik, dan ada pula yang lebih suka mendengar. Sebagai pendidik kita harus peka terhadap kebutuhan mereka. Kita menyesuaikan terhadap pengajaran kita. Yang ketiga yaitu pendidik harus memiliki kemampuan komunikasi yang dan empati. Bayangkan saat kita berbicara dengan siswa yang sedang kesulitan memahami pembelajaran. Daripada kita langsung menegur, kita bisa memahami apa yang terjadi dengan mereka, dengarkan keluhan mereka, dan tunjukkan bahwa kita peduli terhadap mereka. Hubungan yang baik antara pendidik dan siswa seringkali menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Keempat yaitu seorang pendidik harus memiliki integritas dan keteladanan. Ingat bahwa kita adalah contoh bagi siswa-siswa kita, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Kita adalah cerminan bagi mereka. Jika kita disiplin, mereka juga akan menunjukkan sikap yang disiplin. Kemudian jika kita mengajarkan kejujuran, pastikan kita juga selalu bersikap jujur. Dengan keempat standar ini, kompetensi profesional, pedagogi, komunikasi, dan empati serta integritas, kita bisa menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar tetapi juga menginspirasi. Karena pada akhirnya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang membangun karakter, bukan sekedar transfer ilmu saja. Poin kedua yaitu teknik membangun suasana kelas yang kondusif dan asik. Saya ingin mengajak kita semua membayangkan suasana kelas yang hidup dan penuh semangat serta interaktif. Bukankah itu menjadi idaman setiap pendidik? Nah, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk menciptakan suasana seperti itu. Pertama, mari kita menciptakan aktivitas yang interaktif. Misalnya kita bisa menggunakan diskusi kelompok, terus permainan edukatif atau simulasi sederhana yang membuat siswa terlibat langsung. Contohnya jika kita mengajar sejarah, buatlah peran-peran kecil di mana siswa bisa memerankan memerankan tokoh-tokoh penting dalam sejarah tersebut. Dengan begitu pembelajaran terasa lebih nyata dan menyenangkan. Kedua, memanfaatkan teknologi.
Zaman sekarang ini siswa sangat akrab dengan gadget dan media digital. Kita bisa memanfaatkan video menarik, infografis atau bahkan kuis-kuis online sebagai alat bantu yang sangat efektif. Kemudian yang ketiga, jangan lupa yaitu tentang pentingnya apresiasi. Kadang sebuah pujian kecil seperti wow, kerja kamu bagus atau ide kamu hebat sekali bisa membuat dampak besar terhadap semangat belajar siswa. Berikan penghargaan atas usaha mereka sekecil apapun itu. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Jangan takut untuk mencoba pendekatan yang berbeda jika suasana kelas mulai terasa boring atau monoton. Variasikan metode mengajar kita dan sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin hari ini kita berceramah, tapi besok kita bisa menggunakan pendekatan berbasis proyek atau diskusi terbuka. Dengan teknik-teknik ini, saya yakin suasana kelas yang kondusif, asik, dan hidup bukan lagi sekedar impian. Kemudian yang ketiga yaitu cara mengatasi siswa yang tidak patuh atau malas di dalam kelas. Sekarang mari kita masuk ke salah satu tantangan yang terbesar yang sering kita hadapi di kelas. Bagaimana menangani siswa yang tidak patuh atau sedang malas belajar. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa setiap siswa memiliki alasan di balik perilaku mereka itu. Mungkin mereka sedang merasa bosan atau ada rasa tidak percaya diri atau ada masalah di luar sekolah mungkin saja. Oleh karena itu, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah pendekatan personal. Ajak mereka berbicara dengan empat mata. Jangan langsung menghakimi ya, tapi tanyakan apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Kadang hanya dengan mendengarkan mereka, kita sudah setengah jalan menuju solusi. Yang kedua, bangun motivasi intrinsik siswa. Cobalah hubungkan materi pelajaran dengan minat atau tujuan hidup mereka. Contohnya jika kita mengajar matematika dan siswa lebih menyukai olahraga, tunjukkan bagaimana statistik bisa digunakan untuk menganalisis performa atlet. Ini membuat pelajaran terasa relevan dan lebih menarik. Kemudian yang ketiga, gunakan penguatan positif. Saat siswa menunjukkan sedikit saja usaha, hargai itu, katakan, bagus, kamu sudah mencoba. Ayo kita akan tingkatkan lagi. Atau hal lain seperti itu seringkali membuat mereka lebih dihargai dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Yang terakhir, jangan lupa pentingnya pendekatan kolaboratif. Libatkan siswa dalam menentukan aturan kelas atau kegiatan belajar. Misalnya beri mereka kesempatan untuk memilih metode belajar tertentu seperti diskusi kelas atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan begitu mereka merasa dihargai sebagai bagian dari proses pembelajaran. Intinya, siswa yang malas atau tidak patuh bukanlah hambatan, melainkan peluang bagi kita untuk memahami lebih dalam kebutuhan mereka dan menjadi pendidik yang lebih adaptif. Jadi mari kita jadikan tantangan ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Poin yang keempat yaitu evaluasi pendidikan formal di Indonesia itu seperti apa. Kita sudah berbicara banyak tentang peran pendidik, suasana kelas, dan bagaimana menghadapi siswa. Sekarang mari kita bahas tentang evaluasi apakah pendidikan formal di Indonesia saat ini sudah ideal. Menurut saya jawabannya adalah belum sepenuhnya. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Misalnya kita sering melihat kesenjangan yang cukup besar antara kualitas pendidikan di kota besar dengan di daerah terpencil. Di beberapa wilayah masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang terlatih juga belum banyak, bahkan akses teknologi juga belum terjangkau. Selain itu, kurikulum kita seringkali kurang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Di era seperti sekarang ini, siswa memerlukan lebih banyak pembelajaran tentang literasi digital, keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Namun hal itu masih belum menjadi fokus utama dalam sistem kita. Namun meskipun ada kekurangan, kita juga tidak bisa mengabaikan potensi besar yang dimiliki pendidikan formal di Indonesia. Banyak anak didik kita yang menunjukkan prestasi gemilang baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki fondasi yang kuat, tetapi perlu dibangun lebih baik.
Sebagai penutup, saya akan ingin mengingatkan kita semua bahwasanya pendidikan adalah fondasi masa depan. Pendidik memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk membimbing generasi muda menuju potensi terbaik mereka. Saya ingin mengajak kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan